toleransi beragama di kota Mojokerto semakin terasa. Tercermin dalam kehangatan dan kedamaian yang terjalin antara umat beragama. Sebanyak 5.000 umat muslim menerima parsel lebaran dari gereja Bethel Indonesia Rock, sebuah tindakan penuh makna yang memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Pagi itu, di Jalan Majapahit, terlihat umat muslim dengan tertib mengantre di trotoar, memegang kupon sambil menunggu pintu gereja dibuka. Setelah pintu gereja terbuka, mereka berjalan dengan rapi untuk menukarkan kupon dengan bingkisan sembako. Suasana semakin menyentuh hati ketika banyak dari mereka yang mengucap Alhamdulillah dengan tulus. Disambut senyuman hangat dari para panitia gereja. Kerukunan itu semakin terasa saat jemaat gereja dengan sukarela membantu lansia yang mengantre, bahkan menuntun mereka yang duduk di kursi roda agar dapat menerima bingkisan. Ini adalah contoh nyata bagaimana toleransi dan saling menghargai antarumat beragama dapat membangun harmoni yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kota Mojokerto semakin menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling mendukung dan hidup berdampingan dengan damai. Alhamdulillah, selamat datang. Tadi barusan yang datang ibu-ibu dari Kristen mungkin ya sepertinya. Oh, Katolik. Ya, selamat datang kembali. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita rutin ke sini. Kami atas nama dari umat Katolik, umat Kristen juga semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Ojo dideleng barange, tapi makna dari sebuah tali asih yang sudah dipersembahkan kepada kita semua lintas agama. Atas nama dari umat Katolik dan umat Kristen yang dapat kami sampaikan dari forum ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siam boten? Siam boten? Alhamdulillah. Nggih. Pada jamuan hari ini, silaturahim hari ini adalah bentuk baku basudara, saling bersaudara, saling membina tali silaturahim. Kemudian ada yang bertanya, ada yang komentar, apakah mengundang saudara kami dari Katolik dan dari Kristen ini adalah bentuk mengajak masuk Islam? Ada yang komentar begitu, dan komentar itu banyak. Apakah mengundang saudara kita dari Katolik dan Kristen ini merupakan bentuk mengajak masuk Islam? Ini komentar pedas Bapak Ibu, lebih pedas daripada sambal kemangi. Okay. Mohon maaf ngapunten, yang berkomentar seperti itu mohon dibantu hati dan perasaannya ditata lagi, diriset ulang. Kalaupun ada di Shopee jualan hati dan perasaan, maka kita bisa beli di Shopee. Karena apa? Mohon maaf ngapunten sekali. Ini yang kami hormati, yang kami muliakan, terutama dari saudara kami Kristen dan Katolik, termasuk yang hadir di depan dari saudara kami dari Kristen. Mohon maaf sekali, misalnya ada orang tenggelam ini minta tolong di laut begitu ya, tangannya begini-begini, help begitu. Terus kemudian kita yang dari jauh teriak-teriak, agamamu apa? Begitu. Masa begitu? Begitu? Tidak kan? Mboten.
ada orang teriak-teriak, help, help, help. Kita teriak, yang kita Islam nih, kita Islam, agamamu apa? Begitu. Tidak mungkin. Kita berkumpul dan bersaudara seperti ini adalah bagian dari menjunjung tali persaudaraan setinggi-tingginya. Kemarin kami sempat silaturahim dengan masyarakat Kristen. Ada Islam, ada Kristen, yang di sana mayoritas Kristen dari Sitiarjo. Dan kami juga di sana saling berbagi, saling bercengkrama, dan yang membuat kami terpantik hati kami itu ketika ada saudara kami dari Kristen itu datang, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, beliau itu sudah sepuh, tangannya itu begini, sambil jalan tuh tangannya begini, mohon maaf, stroke bapak ibu. Terus kemudian ada yang mendampinginya untuk bertemu dengan kami dan mengambil bingkisan hadiah dari kami. Terus terakhir sebelum kami pulang, ternyata di mobil itu ada lebihan. Jadi data di absen itu sudah full, sudah hadir semua. Tapi ternyata di mobil kami itu masih ada lebihan, ada lebihan. Terus datang saudara kami Kristen perempuan, bilang begini, Pak, masih ada sisa mboten? Saya bilang masih. Boleh nggak kalau minta jatah satu saja buat saudara saya bed rest di kamar, bertahun-tahun beliau nggak bisa bangun, sakit, Kristen beliau. Terus kemudian nanya kita, agamamu apa sih? Sebagai seorang yang berhati nurani, ya, tentu dengan senang hati, monggo silakan ambil, ambil. Siapa yang butuh, siapapun agamanya apa, mau Muslim, mau Kristen, apa, silakan. Jadi kalau masih ada yang berkomentar pedas, kami mengundang saudara kita Kristen atau Katolik itu dalam rangka untuk mengajak masuk Islam, itu komentar yang pedas, komentar yang pedas, dan itu mohon maaf melanggar dari hukum hati nurani kita semuanya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, selamat datang. Tadi barusan yang datang ibu-ibu dari Kristen mungkin ya, sepertinya. Oh Katolik, ya, selamat datang kembali. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita rutin ke sini. Oh bapak-bapak, ibu-ibu yang Muslim mungkin, alhamdulillah tadi ini saya tanya puasa mboten? Puasa. Mungkin hafal ya untuk ayat Al-Quran yang surat Al-Baqarah ini, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca-baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin menjabarkan ayat yang indah ini, ayat perintah berpuasa ini. Ini ayat yang indah sekali. Bapak Ibu, dulu itu saya dapat cerita, tahun 80-an, tahun 90-an, di daerah, kalau kita keluar dari sini ke arah sana, timur, ada namanya Pasuruan. Nah, Kabupaten Pasuruan itu banyak sekali pesantren di sana. Kalau kita menjumpai pesantren di tahun 80-an, 90-an di Pasuruan, itu sama seperti kita menjumpai Indomaret di kota Kepanjen sana. Mudah sekali nyari pesantren. Dan di sana itu aib Bapak Ibu. Pakai helm itu aib. Mohon maaf, pakai helm itu aib. Aib itu napa nggih? Aib itu malu mungkin nggih. Malu
nggak enak atau rasa jijik atau bagaimana. Pakai helm itu aib, sehingga ada orang waktu itu yang pernah bercerita kepada saya, beliau ya sama suaminya pergi ke kota naik sepeda motor, kemudian helmnya itu ditaruh di dalam, kemudian setelah helm baru kerudung. Jadi helm duluan baru kerudung. Naik sepeda motor melaju, kemudian ada polisi yang ngejar dari belakang, Wum, dari belakang ngejar. Langsung dipepet sama polisi itu, diberhentikan. Permisi, selamat pagi. Gitu. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Kata suaminya begitu. Polisinya bilang, helmnya mana? Begitu. Anda melanggar lalu lintas. Nah, pakai helm itu istri Anda. Dibuka sama istrinya itu. Lah, helman. Polisinya kena prank, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu strategi bagaimana caranya yang helm itu aib tapi tetap tidak melanggar hukum. Jadi helman dulu baru pakai kerudung. Nah, beliau lolos dari acara hukuman dari polisi ya, yang akan ditilang, tidak jadi ditilang. Akhirnya Bapak Ibu, ada lagi cerita ini. Ini cerita saya langsung dapat dari sahabat saya yang menjadi saksi hidup dari peristiwa itu. Jadi ini ada mobil ya, kawan saya di situ disetir sama temannya nyetir, mobil itu melanggar lalu lintas. Jadi ada bangjo, kalau di Jawa Tengah itu namanya bangjo ya. Kalau di sini apa namanya? Lampu merah. Orang Malang mungkin menyebutnya tetetan ya. Lampu tetetan. Lampu merah, hijau, kuning itu dilanggar Bapak Ibu sama mobil itu. Terang sudah, polisinya langsung ngejar dari belakang. Dikejar dari belakang, dipepet itu, disalip, dipepet, berhenti itu mobil. Teman saya yang jadi penumpang di situ, akhirnya Bapak Ibu panik. Loh, gimana nih? Dia ditilang sama polisi. Nanti itu panik itu. Namanya orang ketekan polisi kayak gitu, nggak? Pasti panik. Panik nggak, ngeten kan? Panik nggak, gitu. Akhirnya temennya yang jadi sopir itu santai dia, tenang katanya. Kan mobilnya tertutup itu kacanya. Lalu polisi itu datang ke mobil itu, diketuk pintunya, tok begitu, tok, dibuka sama temannya yang sopir tadi itu, kriek begitu, mungkin begitu suaranya mobil ya, kriek, turun itu kaca mobilnya, nampaklah itu sosok polisi itu. Selamat siang Pak, Anda tadi melanggar lalu lintas, itu ada lampu merah, Anda langgar itu. Lalu jawabnya si sopirnya apa tadi itu? Jawabnya gini, begitu. Pura-pura apa namanya Bapak Ibu? Pura-pura bisu. Polisinya ngajak, iya Pak, tadi Anda melanggar lalu lintas. Begitu. Sambil mulutnya ini apa bahasanya nggih? Perot-perot begitu. Akhirnya polisinya bingung. Akhirnya, ya sudah apa Pak, jalan, silakan jalan gitu. Jalan mobil itu tadi. Dia akhirnya lolos dari upaya rencana hukuman polisi itu tilang. Ada lagi ini, itu peristiwa itu saya ceritakan kepada sahabat saya, seorang bapak itu. Dia cerita, oh ya pernah katanya, pernah saya digonceng sama teman itu, yaitu dipepet sama polisi di jalanan. Habis itu tapi naik motor.
Ya terus dipepet sama polisi, habis itu polisinya datang, helmnya dibuka, gitu sama pura-pura bisu, jalan lolos begitu. Saya ada lagi cerita ini. Sahabat saya itu polisi lalu lintas ya, Polantas. Itu saya tanya sama sahabat saya, apa yang pernah menjadi pengalaman paling menarik dalam kehidupan Bapak? Saya bilang, dalam kehidupan Anda. Sahabat saya ini, sahabat pleb, sebagai seorang polisi, ada nggak cerita menarik? Oh ya pernah itu, katanya. Pernah. Jadi saya itu ngejar orang sepeda motor, dia melanggar, nggak pakai helm dia. Saya kejar dia, habis saya kejar, saya pepet, kena, dia berhenti. Lalu apa yang terjadi? Saya dekati, selamat siang Pak, begitu. Apa yang terjadi? Dia itu azan, Allahu Akbar, begitu. Pak, Anda tadi melanggar ini Pak, helmnya kemana Pak? Allahu Akbar, gitu. Pak, Anda ini melanggar lalu lintas, mana surat-suratnya? SIM, gitu kan? SIM, mana tunjukkan SIM? Asyhadu an la ilaha illallah. Keras, makin keras itu adanya. Akhirnya lama-lama, kata sahabat saya, mungkin saya dianggap setan kali, katanya. Akhirnya gini, dia lihat terus itu, adanya sampai selesai itu, sampai lama itu. Akhirnya daripada saya menghadapi orang edan begitu kan, saya tinggal. Adzan sampai selesai, tidak selesai komat dia. Daripada saya menanggapi orang edan, katanya orang gila, lebih baik saya pergi sahabat saya polisi tadi itu. Akhirnya lolos Bapak Ibu, lolos dia dari upaya rencana tilang polisi. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah tahu, ini insya Allah tahu semua. Yang belum tahu adik-adik yang kecil-kecil ini. Dulu zaman masih tidak ada sepeda motor, ya? Sepeda motor masih jarang sekali. Dulu orang-orang naiknya nopo? Sepeda pancal. Dulu ada mboten STNK? Tidak ada. SIM ada tidak dulu? Tidak ada. Adanya nopo? Peneng. Ah, itu peneng. Jadi peneng itu adik-adik yang belum tahu peneng. Jadi peneng itu seperti stiker dulu itu. Jadi bayar dalam periodik tertentu, harus bayar perpanjangan peneng namanya. Nah itu kalau sudah bayar peneng, sepeda pancalnya tadi itu dikasihlah stiker peneng tadi itu. Nah kalau dulu tidak ada namanya razia motor seperti sekarang. Dulu namanya razia peneng. Nah ini razia peneng. Jadi yang belum bayar peneng, stikernya itu tidak ada, ditangkeplah dia itu, kena tilang itu. Ya. Jadi konon dulu, orang-orang zaman dulu itu di daerah Malang itu, kalau ada razia obraan peneng itu, di depan tiba-tiba ada razia obraan peneng ya, rame gitu, ada apa? Itu di depan obraan peneng gitu kan. Nah ada cerita suatu ketika sosok seseorang ini belum bayar peneng ini, sepeda pancalnya itu belum perpanjangan peneng. Apa yang terjadi? Pinter dia. Jadi sepeda pancalnya itu diangkat sama dia, lalu lewatlah itu ke depan polisi itu, yang obraan peneng itu. Apa yang terjadi? Diangkat sambil jalan tuh sepeda pancalnya, beng rombeng begitu, rombeng gitu, dan dia lolos Bapak Ibu. Dan ini cerita dulu ini seperti ini terjadi Bapak Ibu. Dia lolos. Nah, tadi itu adalah upaya-upaya sosok manusia untuk lolos dari obraan polisi, dari tilangan polisi. Nah, terakhir, apa yang terjadi kalau kita menghadapi tilangan malaikat nanti di yaumul akhir, di hari akhirat nanti? Jadi nanti ada upaya untuk seleksi
seseorang ini masuk surga atau tidak, masuk surga atau neraka. Jadi nanti kalau di Islam Bapak Ibu, di Islam ya, untuk saudara kami yang dari Katolik dan Kristen, di Islam itu ada namanya hari Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari ketika ditimbang itu amal kebajikan, lebih berat mana? Lebih berat kebajikan atau keburukan? Kalau kebajikan sama keburukan imbang, masuklah dia surga. Kalau dia kebajikan lebih berat daripada keburukan, masuklah langsung dia ke surga. Kalau keburukan lebih banyak daripada kebajikan, yang kebajikan enteng begini, dia masuk neraka dulu untuk dicuci, bahasanya itu konversi nanti itu dari hitungan dosanya dia, lalu nanti dia akan dikembalikan pulang dia ke surga, ke tanah air aslinya dia, ke tanah Nabi Adam, dilahirkan di sana, diciptakan di sana. Nah, kalau tadi kita untuk lolos dari obraan polisi kita bisa, tapi kalau nanti di akhirat lolos dari obraan malaikat tadi itu, seleksi untuk bisa masuk surga, caranya gimana? Tadi ada yang pura-pura bisu begitu kan, ada yang pura-pura adzan begitu. Kalau di akhirat betul sakit Bapak Ibu. Kalau di akhirat itu caranya adalah kita menjawabnya mudah, yakni salah satunya dari surat Al-Quran yang kita baca tadi. Kita cukup menjawab, ya Allah, saya dulu pernah puasa secara ikhlas dan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya dulu pernah beberapa tahun ikut puasa Ramadan dan saya ikhlas lillahi ta'ala, dan tolong masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Itu adalah cara, salah satu cara kita bisa lolos masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Kita sudah mendekati maghrib. Jazakumullah khairan katsira. Dan kami hadir ini nanti, kami dari Yayasan Mu'alaf Center Hagia Sophia berkolaborasi bersama Masjid Saji Kota Malang, Jalan Sarangan nomor 32 Kota Malang, untuk bawa bingkisan hadiah untuk bagi-bagi kita nanti ini. Kemudian kami bekerja sama dengan Yayasan ARC, namanya Amanah Relief Center, dan kemudian bekerja sama dengan kaum muslimin yang support kepada kami semuanya. Izinkan kami nanti, ini bukan bantuan, bukan, tapi ini adalah bagian dari persaudaraan kita bersama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Tuhan selalu beserta kita, Bapak Ustadz, Pak Ibu, Pak Kolik, dan bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu yang hadir di sini. Suatu rahmat yang luar biasa dan sesuatu hal yang luar biasa juga. Kemarin saya mendapat undangan dari Pak Amyah untuk hadir dalam acara ini. Acara ini nopo Pak Amyah? Buka bersama. Terus nanti akan dirawi oleh Pak Ibu, Pak Kolik, dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, ketika Pak Amyah menjawab seperti itu, hati saya berbunga-bunga. Saya senang sekali. Karena apa? Karena momen kebersamaan seperti ini jarang terjadi. Bapak Ibu ya, Pak Kolik ya, jarang terjadi. Nuansanya Islami, tapi yang ada di dalamnya adalah kita kemajemukan bersama-sama. Dengan demikian, seperti yang disampaikan oleh Pak Ibung tadi, kita itu tidak pernah bertanya agamamu apa, ya. Tapi yang sangat diharapkan dan ditanamkan kepada kita adalah kerukunan dan kebersamaan, bukan masalah agamanya. Nah, Bapak Ibu, saya datang ke sini tidak membawa agama, ya. Saya tidak membawa agama,
apa yang saya bawa ke sini? Saya bawa ke sini adalah hati. Ya, yang saya bawa ke sini hati, kebersamaan, kerukunan, ya, kemanunggalan. Ini yang saya bawa. Tempatnya di kisah-kisah ini Pak Mudin. Di kisah-kisah saya lengkap, isinya seperti itu. Sehingga kalau isi kebersamaan, hati, kerukunan itu saya bagi ke panjenengan semua, maka kekuatan dan integritas sebagai warga masyarakat Kedungwaru akan sangat mantap. Ini sehingga hal yang seperti ini kalau di tempat-tempat lain tidak bisa terjadi, tapi di sini bisa terjadi, dan nuansa ini akan menggaung kemana-mana, ya. Sehingga barometer kerukunan ini kalau di Kecamatan Kalipare ada di Arjosari, dan itu akan memancar ke semuanya, sehingga apa yang kita harapkan, sebuah kerukunan, kebersamaan lintas agama ini betul-betul kita rasakan. Maka saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal dan ibadah panjenengan diterima Tuhan. Kemudian juga perlu diketahui Bapak Ibu semua, kami umat Katolik Kristen sekarang juga memasuki masa puasa. Kami juga memasuki masa puasa Bapak Ibu, yang namanya Prapaskah. Jadi kalau umat Muslim melaksanakan puasa 30 hari, umat Kristen dan Katolik puasanya 40 hari, dan baru nanti hari ke-40 kita merayakan hari raya Paskah. Kami atas nama dari umat Katolik, umat Kristen juga semua yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, dan juga mengucapkan terima kasih atas kenang-kenangan, ya, kenang-kenangan ataulah apa namanya yang dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama yang hadir di sini. Semoga tali ini sebagai pengikat kita sebuah persaudaraan. Kalau saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Ambyah tadi, Pak Ibu tadi, ojo dideleng barange, tapi makna dari sebuah tali asih yang sudah dipersembahkan kepada kita semua lintas agama. Ini jadi kalau tadi Pak Ibu mengatakan sebuah contoh-contoh, ya, ilustrasi, gambaran-gambaran, ya itulah kehidupan itu ya seperti itu. Jadi kita ambil maknanya dalam sebuah kehidupan ini. Kemudian juga tadi Pak Ibu mengatakan kehadiran ini mungkin akan, kalau tidak ada halangan, akan rutin hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena siraman-siraman yang disampaikan oleh kita semua, baik Pak Ipung, dari bapak-bapak yang lain yang ada di sini, akan terus mengalir, sehingga kita tidak akan menjadi kering sebuah kebersamaan dalam lintas yang seperti ini. Maka indah sekali Pak Kolik, Pak Ibu, kalau saya melihat, saya lihat di depan ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang puasa, mungkin juga ada yang tidak berpuasa, tidak masalah. Tapi yang penting niat kita satu. Saya kira itu atas nama dari umat Katolik dan umat Kristen yang dapat kami sampaikan dari forum ini. Semoga silaturahmi dan kerukunan dan acara ini selalu berjalan dengan lancar, dan juga selamat datang kepada Pak Ibu dan teman-teman Pak Kolik atas rawuh panjenengan secara rutin di tempat ini. Ini akan sangat bermakna dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.
diberikan ke ibunya. Ya, Bapak Ibu, inilah warga umat Katolik yang menerima serah terima dari Masjid Saji Malang. Diberikan aplaus, saudara, Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian sekarang warga umat Kristen. Masih dari Masjid Ibu Selangsih bisa minggir dulu, bisa keluar Ibu, menunggu untuk lainnya. Ya, ini dari umat Kristen dari Masjid Saji Malang menyerahkan kepada koordinator umat Kristen Ibu Tabita. Udah? Ya, terima kasih. Kemudian yang satunya kepada Bapak Tasrif sebagai umat Kristen. Iya, terima kasih. Berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kebersamaan kita warga Muslim kepada saudara-saudara kita umat Katolik maupun umat Kristen. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut.